lagi dengan saya Doni Wiji Winjatmoko di channel atau di kanal YouTube Indonesia atau dalam kurung nama saya. Kali ini aku pengen bercerita tentang bagaimana saya berprofesi sebagai seorang pengajar di salah satu kampus terbesar ya di Mojokerto ya, Jawa Timur, yaitu kampus Universitas Islam Majapahit, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk nama sendiri sempat kemarin berubah menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia, tapi per tahun kemarin, tahun 2021, setelah dicek dan dikonfirmasi kembali lagi ya, karena dari PD Dikti juga data-data yang masih ada, yang ada berkas datanya itu PBSI ya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, tinggalkan aja nama itu ya. Untuk kali ini saya ingin bercerita sih teman-teman ya, bercerita bagaimana progres ya, atau keunggulan apa yang dimiliki oleh prodi tadi ya, PBSI, FKIP, UNIM, seperti itu. Kalau ngomong-ngomong visi misi, penting juga ya saya sampaikan di sini. Jadi visi dari prodi PBSI yaitu menjadi program studi yang unggul, kompetitif dan berkarakter ya, yang menghasilkan sarjana pendidikan di bidang bahasa dan sastra Indonesia agar unggul, kompetitif dan berkarakter. Nah, itu dicanangkan kurang lebih di tahun 2016 teman-teman ya. Di tahun 2016 di situ saya sudah menjadi ketua program studinya atau kaprodi, ditunjuk ya, diamanai lah seperti itu oleh pimpinan, seperti itu. Tapi dari tahun itulah saya banyak belajar untuk mengelola lembaga, untuk berkoordinasi dengan teman sejawat, dan alhamdulillah di tahun itu pula ada capaian-capaian yang bisa disebut prestasi lah, baik untuk lembaga maupun individu dari setiap dosennya, seperti itu ya. Pertama barangkali saya pengen ngobrol ya, aku pengen ngobrol soal kurikulum ya. Untuk kurikulum di tahun 2016 itu, waktu aku langsung didapuk menjadi kaprodi, langsung diminta menjadi koordinator kegiatan akreditasi ya di tahun 2016 itu, untuk memimpin bersama teman-teman dengan tim yang cukup solid untuk persiapan akreditasi. Untuk persiapannya itu cukup cepat karena memang waktunya atau jadwalnya juga mepet seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras tim, kekompakan tim, dan bagaimana kita saling mendukung, saling melengkapi, diperolehlah ya bahwa prodi kita yang sebelumnya C mendapatkan predikat B, seperti itu, dengan kerja keras tim, seperti itu. Itu cerita yang insya Allah tidak akan terlupakan oleh saya, akan selalu saya ingat bagaimana baru saja menjadi seorang dosen, kemudian langsung menjadi pucuk pimpinan di level prodi, kemudian memimpin agenda yang katanya berat dan besar ya. Tapi tadi ya, berdasarkan kesulitan tim, semua itu dilalui dan sesuai dengan target. Ada kenaikan dari level peringkat program studi atau akreditasinya, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman. Kemudian masih soal kurikulum ya teman-teman, aku ingin bercerita bagaimana di tahun 2018 muncul isu mengenai KKNI ya, kerangka kualifikasi kerangka nasional Indonesia. Intinya itu untuk penyetaraan ya, penyetaraan dari segi atribut latar belakang pendidikan ya. Sarjana itu di level berapa, dan kurikulum prodi PBSI UNIM itu juga merekognisi itu ya, mencoba merelevansikan itu kurikulum yang ada ke KKNI.
dan itu juga berdampak ke CPMK, CPL dan sebagainya, itu anak turunannya ya. Yang jelas itu juga dilalui dengan baik. Hasilnya kita mencoba mengadaptasi kurikulum KBK ber-KKNI itu di tahun 2018. Keren kan? Oke, lanjut. Di tahun itu pula ya, ini berkaitan dengan capaian atau prestasi sejumlah dosen yang ada di prodi PPSI Unim itu ketika mengikuti hibah-hibah ya, mengikuti hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek Dikti ya, sekarang melebur menjadi Kemendikbud Ristek Dikti ya, Dikti, Kemendikbud Dikti. Ada 2 atau 3 dosen termasuk saya sendiri mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dengan anggaran 20 juta ya, 20 juta, dan itu capaian yang cukup membanggakan bagi prodi karena pertama kali dengan komposisi dosen yang muda-muda tetapi sudah menjadi dosen tetap ya. Sebelumnya kan dosen-dosen tidak tetap ya. Nah, ketika angkatan saya yang muda-muda ini, baru itulah di dosen prodi PPSI mendapatkan hibah pertama kali, yaitu dosen penelitian pemula dari Kemenristek Dikti, salah satunya saya, dengan anggaran 20 juta itu. Dan alhamdulillah juga itu dijalankan dan memiliki pengalaman yang mendapatkan pengalaman yang istimewa karena pertama kali lolos, kemudian didanai dan sukses ya, selesai sampai luaran-luaran atau outputnya, yaitu jurnal ilmiah, menulis buku dan sebagainya itu. Yang jelas raihan hibah-hibah tersebut membuat saya pribadi dan teman-teman itu antusias ya untuk mencoba kembali hibah di tahun-tahun berikutnya ya. Dan betul, prestasi-prestasi berkaitan dengan hibah itu berlanjut sampai sekarang ya. Nanti detailnya saya ceritakan di waktu berikutnya ya, seperti itu. Kemudian komposisi dosen ya. Untuk komposisi dosen ada, kalau sekarang ada 7 dosen ya, yaitu saya sebagai kaprodi, kemudian ada Engin Suwandana MPD, ini sedang S3, kemudian Taswirul Afkar SSMPD, dosen tetap sekaligus ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada Dr. Wawan Hermawan, baru tahun kemarin lulus S3-nya dari UNS ya, Dr. Wawan Hermawan MPD, spesialis kajian sastra ya kalau dilihat dari disertasinya. Kemudian ada Asih Andrianti Mardia MPD, Rani Jayanti SBDM Hum, dan Ahmad Fatoni SSM Hum. Yang disebutkan terakhir juga sedang S3. Jadi ada 7 ya, ada 7 dosen tetap aktif mengajar di prodi PPSI Unim. 7 ya, pitu ya, itu angka menurut kepercayaan orang Jawa, angka yang sangat istimewa ya. Pitu katanya itu pitutur Tuhan. Ini otak-atik gatuk aja sih ya. Semoga saja memang prodi ini dirahmati, mendapatkan berkah dari Gusti Allah agar selalu sukses, kemudian bahagia selalu ya. Oke, lanjut. Nah, ya ngomong-ngomong soal prestasi tadi ya, prestasi dari dosen maupun dari prodinya tadi ya, ada hibah PDP, kemudian hibah program kemitraan masyarakat tahun 2021. Nah, dari hibah-hibah itu banyak keluaran yang itu dipublikasikan karena memang output dari riset itu kan penelitian yang harus menjadi artikel jurnal dan dipublikasikan. Nah, dari sekian itu banyak yang sudah mencapai itu dan masuk ke jurnal yang bereputasi nasional ya, Sinta 3, Sinta 5, dan Sinta 6 kalau nggak salah, seperti itu. Selain itu
Selain artikel jurnal juga ada proceeding dan buku ajar ya, buku yang menjadi referensi untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Bisa dicek ya di Google Scholar dengan ketik nama-nama tadi ya, nama-nama komposisi dosen PBSI Unim. Kemudian bisa dicek juga di websitenya atau lamannya Perpusnas ya, dengan mengetik kata kuncinya, pengarangnya atau penulisnya, nama-nama dosen tadi gitu. Untuk ngecek bener nggak sih ini karyanya dari dosen teman-teman semua ya dari PBSI Unim seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Itu yang skalanya individu ya masing-masing dosen. Sementara untuk level prodi, alhamdulillah dari tahun 2020 ya belum lama sih. Tahun 2020 kita mengajukan dan mendapatkan hibah kerjasama kurikulum ya, kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya. Isu MBKM kan memang tahun itu 2020 dan kita mendapatkan hibah pertama kali diluncurkan oleh kementerian terkait, kita mengajukan dan didanai ya, lolos seperti itu dengan anggaran 50 juta itu untuk level prodi. Nah, ini yang menarik ya. Kekompakan kita, kesulitan kita di tim dosen PBSI sangat teruji di sini ya, dan memupuk rasa persahabatan, saling melengkapi tadi ya, saling mendukung, mensupport apapun itu. Karena memang MBKM ini berjejaring ya, harus mendapatkan mitra ya, harus mendapatkan mitra. Nah, kebetulan mitranya itu dari STKIP Al-Hikmah Surabaya ya. Tidak hanya bermitra dengan kampus lain, kita juga merekognisi ya, merekonstruksi kembali kurikulumnya tadi ya. Sebelumnya kan menggunakan KBK ber-KKNI. Kemudian kita ubah, kita adaptasikan dengan semangat ini ya, semangat MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga dari internal PBSI itu mengadakan roadshow ya, atau rapat rutin seperti itu untuk bagaimana kurikulum yang kita miliki bisa sesuai dengan MBKM itu, dan berhasil dan sukses seperti itu. Jadi kurikulumnya sudah MBKM ya, jadi ada penataan dari sembarang mata kuliah, kemudian program yang dipilih dari 9 program MBKM. Kebetulan prodi kita PBSI memilih ada 5 yang menjadi program unggulan di paket MBKM itu, yaitu pertukaran pelajar, magang, riset, studi independen, dan mengajar di satuan pendidikan ya. Kemudian dari 5 itu yang sudah berjalan secara baik, efektif, itu yang pertukaran pelajar dari dengan mitra STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi kita bertukar mahasiswa untuk saling berkuliah di mitra. Jadi mahasiswa PBSI Unim dikirim ke STKIP Al-Hikmah Surabaya, pun sebaliknya mahasiswa mitra sana mengikuti perkuliahan di PBSI Unim yang menggunakan e-learning ya, platform e-learning masing-masing. Yang model itu loh ya, gitu ya. Nah, itu cukup sukses, bukan cukup lagi ya, sangat sukses karena pertama kali tapi berjalan dengan sangat baik dan diapresiasi oleh pihak-pihak ya, pimpinan, kemudian dari kementerian seperti itu. MBKM, ya, hibah MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan anggaran 50 juta. Keren kan ya? Oke, jadi itu memperkuat kemitraan dan tridharma tentunya ya, yang memang melekat ke Bapak Ibu dosen. Lanjut. Ya, di tahun 2020 itu juga ya, sementara ya, kebetulan juga, bukan kebetulan sih, dan memang sudah kita rencanakan, prodi sudah memiliki jurnal ilmiah yang fokusnya tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia seperti itu. Itu namanya Jurnal Mata Pena yang saat ini sampai detik ini dikelola oleh Dr. Wawan Hermawan MPP tadi. Dalam tahun 2020 itu pula mendapatkan predikat
berreputasi nasional Sinta 6 ya. Jadi Sinta ada 1 sampai 6. Nah, jurnal mata pena itu mendapatkan predikat jurnal Sinta 6 ya, berreputasi nasional. Keren kan? Pastinya keren karena masih banyak yang belum bereputasi nasional atau belum bersinta. Prodi kita punya jurnal mata pena itu sudah bersinta. Oke, mantap. Itu tahun 2020 ya. Sekarang ke tahun yang kemarin, tahun 2021, prodi kita keren ya. Dari level prodi mendapatkan 2 hibah, yaitu hibah pembelajaran atau pendidikan jarak jauh dan alat bantu pembelajaran untuk mahasiswa inklusi ya. Jadi bahan ajar inklusi untuk mahasiswa difabel atau disabilitas. Nah, saya pengen ngomong yang pertama dulu nih teman-teman, yang hibah pendidikan jarak jauh ya, PJJ. Ya, saya sebutkan nanti PJJ. PJJ itu hibah dari Belmawa juga, Kementerian Dikbud, untuk memfasilitasi ya keadaan pandemi COVID-19 yang membatasi perkuliahan secara tatap muka langsung di kelas, sehingga adanya PJJ itu ya, pembelajaran jarak jauh. Tapi bukan hanya untuk mahasiswa kampus asal, kita berjejaring kembali dengan mitra. Nah, kemitraan ini kita manfaatkan betul untuk menjaring persahabatan secara akademik dengan mitra lain. Kebetulan mendapatkan 2 mitra sekaligus ya untuk hibah PJJ ini. Yang pertama dari program studi yang sama PBSI, tetapi dari Universitas Timor ya, NTT ya, jauh banget, sekian jauhnya ya, berbatas pulau ya, jauh di pulau lah seperti itu. Itu mitra pertama. Mitra kedua dari Pulau Sumatera, yaitu dari prodi yang sama PBSI, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Lampung. Oke, tadi ya dari NTT dan dari Lampung. Dari internal sendiri PBSI Unim diskusi, rapat segala macam untuk mempersiapkan komponen-komponen yang relevan. Kemudian disampaikan ke mitra dan setuju seperti itu. Kalau dengan NTT itu sifatnya semi resiprokal ya. Jadi hanya mahasiswa dari Unimor NTT itu mengirim mahasiswanya ke PBSI Unim ya, belajar secara daring seperti itu. Sementara dari Lampung, UMKO Lampung ya, Muhammadiyah Kota Bumi Lampung itu resiprokal ya, saling mengirim mahasiswanya. Dari Lampung kuliah di Unim kuliah di Lampung seperti itu. Karena masing-masing sudah punya e-learning atau LMS ya, berbasis model itu tadi. Dan itu berlangsung selama 1 semester 6 bulan dan berjalan sangat-sangat sukses karena banyak apresiasi. Tapi sebelum meluncur ke sana, sebelum penyelenggaraan itu, kita tentunya banyak ruang diskusi ya. Salah satunya mengundang para pakar, yaitu Pak Hatma ya dari UGM. Memang beliau pakar yang pada waktu itu mengonsep bagaimana PJJ ini ya, dari UGM, dan juga pakar di Belmawa Kementerian Dikbud pada waktu itu. Nah, untuk anggaran ya, untuk anggaran berapa? Ayo coba tebak. Apakah 20 atau 30 atau 50 atau 100-an juta ya? Ternyata 50 juta lagi. 50 juta lagi untuk program hibah PJJ tadi ya. Lumayan sangat banyak ya. Lumayan sangat banyak. Oke. Itu hibah prodi yang kedua ya, yang dimiliki berturut dari tahun 2020 dan tahun kemarin 2021. Di tahun 2021 itu juga ada hibah, yaitu tadi ya, alat bantu pembelajaran ya, alat bantu pembelajaran untuk mahasiswa inklusi ya, atau disabilitas difabel. Itu prodi itu seperti penelitian ya, penelitian yang berbasis kebutuhan mahasiswa yang inklusi itu, kemudian menghasilkan suatu aplikasi yang membantu mahasiswa difabel itu mudah belajar ya, mudah menerima materi perkuliahan.
Ya kalau nggak salah pada waktu itu fokus di materi tentang keterampilan berbahasa ya. Kalau nggak berbicara menulis. Itu pagunya anggarannya 50 juta dan menghasilkan buku ya, menghasilkan buku alat bantu ajar itu dan juga pedomannya. Nah, untuk PJJ ini menghasilkan proyek, kemudian menghasilkan kurikulum, kemudian menghasilkan peraturan terkait, menghasilkan pedoman, kemudian menghasilkan konversi nilai SKS MBKM yang diikuti oleh masing-masing mahasiswa, dan tentunya sertifikat mengikuti kegiatan hibah PJJ ini ya. Pastinya keren karena tadi ya dari segi mitra itu luar provinsi, luar pulau, nasional lah katakanlah seperti itu. Pun begitu di hibah inklusi juga pertama kali Prodi PBSI itu mendapatkan hibah inklusi dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Itu menjadi rekam jejak kita, kesulitan tim kita agar terus berkembang, dan dari pengalaman itu bisa menambah kepercayaan diri, menambah kekompakan tim, sekaligus hal tersebut ya, pengalaman tersebut bisa diimbaskan ya, bisa diceritakan menjadi hal baru juga buat teman-teman sejawat begitu. Itu ya. Jadi hibah yang skalanya prodi dari tahun 2020 kita mendapatkan 3 hibah, yaitu MBKM, PJJ, dan alat belajar inklusi. Keren gak? Ya pastinya keren ya. Oke. Mantap. Apalagi ya? Oke ya. Selain itu dari tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya, 2021 dari masing-masing dosen ya, itu menjadi dosen pendamping lapangan program dari Kementerian Dikbud, kampus mengajar ya. Teman-teman tahu nggak ya soal kampus mengajar itu? Jadi kampus mengajar adalah program ya, bagian program dari MBKM yang hibahnya kita dapatkan tahun 2020 itu. Ada nama program tersendiri dari Kementerian Kemendikbud, yaitu kampus mengajar, yang itu turunan dari program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah itu terbuka untuk mahasiswa tentunya, dan juga Bapak Ibu dosen menjadi DPL. Kemudian pada angkatan yang kedua kemarin tahun 2021 saya mendaftar dan lolos ya, lolos sebagai DPL kampus mengajar angkatan 2, penempatannya di Kabupaten Ponorogo ya. Saya dari prodi kebetulan hanya saya yang mendaftar dan langsung lolos di Ponorogo. Nah di Ponorogo itu saya mendampingi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan memang kampus mengajar itu semua mahasiswa secara nasional bisa mendaftar, dan penempatannya nanti dipilihkan oleh tim pusat seperti itu. Jadi saya membimbing mahasiswa dari UNESA, dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan juga dari Malang ya, dari Malang juga seperti itu. Nah kebetulan tahun ini tahun 2022 ada 5 dosen juga mengikuti dan lolos sebagai DPL untuk kampus mengajar angkatan ketiga ya, seperti itu. Ada 5 dosen, saya, Pak Afkar, Pak Wawan, Bu Asih, dan Bu Rani itu lolos sebagai DPL kampus mengajar angkatan 3 di tahun ini, seperti itu. Di penempatannya kebetulan dekat dengan kampus ya, di Mojokerto. Mahasiswanya juga sama, ada yang dari UNIM maupun yang di non UNIM ya, di luar UNIM seperti itu. Kampus mengajar dari Kemendikbud ya. Sekarang dibuka kampus mengajar 4. Kita doakan banyak yang lolos juga, baik mahasiswanya maupun dosennya sebagai DPL. Ini bagian dari implementasi dari program-program yang ada di MBKM yang itu dicanangkan dari tahun 2020 seperti itu gitu ya. Nah kebetulan dari hibah-hibah tersebut
seringkali banyak yang lolos ya, baik dosen maupun mahasiswanya. Itu mantap. Kemudian mata kuliah unggulan kita ada media pembelajaran, kemudian ada jurnalistik, pementasan dan penyutradaan drama, dan yang terpenting juga sebagai pembekalan bagi mahasiswa untuk terjun ke sekolah-sekolah ada pengajaran mikro 1 ya, atau micro teaching yang relevan dengan kurikulum yang sedang berjalan atau yang terbaru seperti itu. Ya, tadi kan banyak ngomongin itu ya dosen. Sekarang aku pengen menceritakan ya prestasi dari mahasiswa. Dari mahasiswa tahun kemarin 2021 ada 2 atau 3 ya. Saya sedikit lupa. Kayaknya 3 ya, 2 ya, 2 mahasiswa dari PBSI Unim itu mendapatkan kesempatan mengikuti kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI ya di Universitas Juanda Bogor untuk materi educational content creator dan juga di bidang jurnalistik digital ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon ya, kalau nggak salah ya. Ada 2 berarti ya, 2 ya, yaitu Mbak Desi Antene itu yang di Universitas Juanda Bogor, kemudian ada Mas Diki Rahmawan itu yang di Muhammadiyah Cirebon ya. Sekarang semester 4 ya, semester 4 ya. Oke, 4 KMMI seperti itu. Untuk prestasi yang lain tahun ini, tahun 2022 yang tadi ya, ada kampus mengajar angkatan 3. Mahasiswa kita juga meloloskan 10 mahasiswa dari PPSI Unim untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 3 di wilayah Mojokerto. Ada 10 mahasiswa. Tadi dosennya ada 5. Ya ada 5, mahasiswanya ada 10. Jadi kompak ya, sama-sama berprestasi lah. Mantap. Dan mahasiswa juga aktif di HMP Hima Prodi di media sosialnya, terutama Instagramnya ya. Jadi cek nama Instagramnya adalah PPSI Unim ya. Nanti ada logonya PPSI Unim seperti itu. Langsung cek aja dan ikuti atau follow gitu ya. Ya tadi dari mahasiswa yang aktif, kemudian sekarang saya pengen menyampaikan, aku pengen ngobrol yang para alumnus ya. Untuk para alumnus kebetulan ada jejaring di WA group yang saya buat. Di situ dari angkatan pada waktu saya masuk ya, angkatan pada saat masuk angkatan berapa saya lupa, berarti angkatan 2010 ya, 2010 2011. 2012 maaf, 2012. Di sana ada keterangan yang memang saya ambil dari Google Form ya. Kebanyakan menjadi seorang pengajar ya di sekolah maupun di lembaga bimbingan belajar yang cukup sukses, yaitu menjadi kepala sekolah dan guru berprestasi di sekolahnya masing-masing ya. Jadi para alumnus itu masih kontak, masih berkomunikasi untuk menjaga sekaligus memantapkan kegiatan tracer study ya, karena Prodi masih membutuhkan para alumnus untuk penguatan, pemantapan dan juga pengembangan dari program studi itu sendiri ya kan. Oke. Nah, capaian-capaian tadi sebenarnya tidak lepas dari upaya pimpinan ya atau top manajemen dari Unim yang pada waktu itu tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, mohon maaf koreksi kalau saya keliru ya, nggak jauh-jauh ya, ada istilah Pancacita ya, Pancacita Unim ya, oleh rektor pada waktu itu, dikenalkan oleh rektor, dan itu menjadi arus utama ya semua sivitas akademika Unim untuk mewujudkan itu. Pancacita berarti ada 5 cita ya. Yang pertama, berpemikiran akademik, berkecakapan profesional, kesadaran ekologi religius, belibet ya.
ya, berkesadaran religius, bertanggung jawab ekologis, berkearifan kultural ya. Jadi 5 pancacita itu atau pancacita itu jadi arus utama ya, menjadi acuan ya, acuan vital bagi semua Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa untuk mengejawantahkan itu menjadi kegiatan-kegiatan atau karya-karya yang super gitu ya teman-teman. Jadi memang pancacita Unim menjadi rohnya, menjadi jalur utamanya gitu. Ya, ada yang sudah kenal belum? Ya, pancacita Unimnya. Saya ulangi ya. Berpemikiran akademik, berkecakapan profesional, berkesadaran religius, bertanggung jawab ekologis, berkearifan kultural, seperti itu. Ada 5 ya. Saya sendiri masih lupa ya. Yang penting tidak mengingatnya, tapi kegiatan-kegiatannya yang mendukung ke sana, seperti itu. Silakan kalau memang yang punya kegiatan yang relevan dengan pancacita itu tadi, bisa dilaksanakan ya. Dan juga barangkali ini dipublikasikan ya, karena sekarang semuanya serba publikasi, betul nggak? Oke, kemudian apa yang saya sampaikan ya, ini sudah mau akhir nih. Apa yang saya sampaikan itu setidaknya menjadi cerita baik ya, pengalaman atau praktik baik dari pengelolaan prodi, kemudian komponen Bapak Ibu dosen dan prestasi mahasiswa, sekaligus kontribusi dari para alumnus ya untuk pengembangan prodi. Ya, setidaknya yang nonton kanal YouTube aku itu mengerti ada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Unim ya, di Mojokerto. Silahkan ya, ikuti media sosialnya, kemudian bisa tengok di website Unim, www.unim.ac.id. nanti bisa lihat di FKIP dan prodi PPSI, dicek ya. Atau bisa melirik konten-konten video di channel saya ini ya, di Indonesia atau Doni Ujiwan Moko. Itu ada beberapa tayangan yang berkaitan dengan prodi PPSI Unim ya. Pada waktu itu saya masih mengatakan PBI ya, karena pada waktu yang dipakai PBI. Kalau sekarang sudah kembali lagi ke PPSI Unim, begitu ya. Ya begitu teman-teman, sedikit cerita, nggak sedikit sih ya, ini cukup lama ya, 30 menitan lebih nih. Nggak apa-apa ya, semoga teman-teman berkenan. Intinya apapun hasilnya, capaiannya itu adalah kerja tim, kekompakan dari tim, dan juga dukungan beberapa pihak ya, dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan Bapak Ibu dosen lainnya, dan tentunya kerja keras dari atau dukungan yang istimewa juga dari mahasiswa dan juga para alumnus dan juga mitra ya, tadi mitra. Sekarang kalau ingin kegiatannya akselerasi ya, meningkat jauh meluas, itu perlu berjejaring dengan mitra ya, atau ada program-program kemitraan ya enggak. Apalagi sekarang serba digital ya, mitra tidak harus bertatap muka, tapi bisa secara virtual seperti itu. Yang penting kegiatannya itu jalan dan berdampak ya, berdampak untuk semuanya gitu. Nah, terakhir ada satu yel atau mungkin penyemangat begitu ya. Kalimatnya seperti ini: aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa gitu ya. Saya ulangi ya, barangkali bisa dihafalkan nanti untuk ketika di kelas atau ngisi-ngisi seminar yang tentang bahasa dan sastra Indonesia, ini bisa disampaikan ya, menjadi ice breaking atau penyemangat. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa gitu ya teman-teman ya. Oke, saya tutup dengan sebuah pantun beli jajan di warung Mbok Narsi. Cukup sekian dan terima kasih ya, cakep. Baik, jumpa lagi di konten berikutnya yang lebih menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.